Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bunda Welda. Apa kabar Bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi di video kali ini saya mau sharing bagaimana cara saya mengatur keuangan rumah dengan pendapatan 3.500.000 setiap bulannya untuk memenuhi semua kebutuhan. Sebelumnya di sini saya hanya sekedar untuk sharing saja ya bagaimana cara saya mengelola keuangan rumah, dan untuk pengeluarannya bisa disesuaikan dengan pengeluaran masing-masing. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mensupport channel saya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton video-video saya. Dan untuk yang baru bergabung di channel saya ucapkan selamat datang, salam kenal dari Bunda Welda ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dengan pendapatan 3.500.000 setiap bulannya, saya harus bisa membagi untuk memenuhi semua kebutuhan saya. Nah, yang pertama, saya harus penuhi semua kebutuhan wajib setiap bulannya terlebih dahulu. Di sini karena saya masih mengontrak, jadi saya harus membayar uang kontrakan sebesar 700.000. Nah, di sini banyak teman-teman semua yang nanya, itu kontrakan 700.000 itu sudah sama uang listrik sama air. Jadi 700 itu sudah bersih ya, dan kontrakannya itu di daerah Cakung, Jakarta Timur. Itu emang rata-rata segitu. Nah, dulu pas waktu masuk itu malah lebih murah, 600.000. Semenjak pandemi jadi naik 700.000. Ini sudah bersih termasuk air sama uang listrik ya. Dan untuk penggunaannya ini bisa pakai TV, kulkas sama magicom juga bisa, kemudian setrika, kecuali mesin cuci ya, karena saya juga tidak pakai mesin cuci. Kemudian yang kedua, saya harus membayar arisan setiap bulannya 300.000. Untuk arisan sebenarnya 250.000. Nah, yang 50.000 ini nabung setiap bulan ya, jadi totalnya 300.000. Kemudian ada uang untuk membayar pajak. Jadi untuk pajak saya sengaja mengumpulkan uang setiap bulannya supaya nanti pas waktunya membayar sudah ada dananya untuk membayar pajak. Kemudian ada uang bensin 200.000. Nah, untuk pegangan suami bagaimana? Apa nggak perlu diisi dompetnya? Jadi saya jelasin ya di sini. Alhamdulillah suami ada uang lemburan. Jadi uang lemburan itu yang megang suami untuk pegangan suami ya, jadi nggak ngambil dari uang gaji yang 3.500.000 ini. Pendapatan 3.500.000 ini hanya untuk memenuhi semua kebutuhan setiap bulannya. Dan yang terakhir ada uang untuk iuran. Di sini iuran itu untuk membayar sampah dan uang keamanan ya, sebesar 25.000. Jadi untuk total kebutuhan wajib saya setiap bulannya, untuk kebutuhan wajib ada 1.320.000. Kemudian yang kedua untuk kebutuhan rumah. Jadi di sini untuk kebutuhan rumah saya tekankan pengeluarannya ya, karena beberapa bulan ini ada pengeluaran tambahan. Untuk kebutuhan rumah yang pertama saya budgetin untuk membeli beras 105. Nah, ini untuk 10 kilo ya, untuk 1 bulan. Dan ini untuk kami 3 orang ya, 2 orang dewasa sama 1 balita itu sangat cukup. Kadang ada sisanya juga. Nah, yang kedua untuk membeli gas 25.000. Kemudian untuk membeli galon 50.000. Selanjutnya untuk uang sayur saya budgetin 400.000 untuk 1 bulan. Jadi 1 minggunya 100.000. Untuk uang sayur ini disesuaikan saja sama pengeluarannya masing-masing ya. Jangan disamakan karena setiap rumah pastikan cara makannya itu berbeda, dan kadang setiap rumah itu ada yang masaknya 1 kali atau 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Jadi menu pagi sampai sore itu berbeda ya. Tapi untuk saya ini masaknya 1 kali dalam sehari.
Daripada mubazir, saya masaknya banyak-banyak, gak ada yang makan masakan misalkan ada sisa sayur pagi, jadi saya masaknya itu satu kali aja. Nah, nanti misalkan kalau sore sudah habis sayurnya, baru saya nambahin mau goreng telur atau ikan, disesuaikan saja ya. Kemudian untuk belanja bulanan 200.000. Untuk belanja bulanan ini untuk membeli sabun, minyak, dan lain-lain ya. Di sini saya tidak membeli pampers karena anak saya sudah nggak pakai pampers. Selanjutnya untuk uang bidan. Nah, ini karena ada pengeluaran tambahan ini, makanya pengeluaran yang lainnya saya tekankan ya. Untuk bidan saya budget 100.000. Untuk bidan ini jadi untuk periksa setiap bulannya ya. Jadi nggak mesti habis 100.000. Selanjutnya untuk sedekah ini seikhlasnya ya, saya budget minim 50.000. Dan untuk sedekah ini bisa dikasihkan ke orang atau mau ke masjid, terserah ya. Jadi total untuk kebutuhan rumah saya setiap bulannya ada 930.000. Selanjutnya untuk menabung. Jadi di sini untuk menabung saya bagi menjadi beberapa bagian ya, menjadi beberapa tabungan. Yang pertama ada tabungan anak. Jadi misalkan nanti sewaktu-waktu si anak mau masuk sekolah. Nah, ini saya kumpulkan dari si anak masih kecil ya, sekarang baru usia 3 tahun. Jadi setiap bulannya saya tabung 200.000. Yang kedua ada tabungan ayah atau tabungan utama 500.000. Yang ketiga untuk dana darurat. Jadi dana darurat ini bisa dipakai saat mendesak ya. Jadi sewaktu-waktu misalkan berhenti kerja atau karena sesuatu hal 100.000. Kemudian untuk mudik, karena di sini saya merantau, jadi pasti sewaktu-waktu pulang kampung, jadi saya menabung 100.000 setiap bulannya. Dan untuk mudik ini biasa kadang mudik setengah tahun sekali atau setahun sekali. Kemudian untuk persiapan lahiran 250.000. Jadi untuk total tabungannya, total menabung ada 1.150.000. Jadi dengan pendapatan 3.500.000 ini, kemudian dikurangin biaya wajib setiap bulannya, dikurangin untuk biaya kebutuhan rumah, dan untuk menabung masih tersisa uang sebesar 100.000. Nah, dengan uang 100.000 ini bisa untuk ditabung atau untuk nambahin jika ada kekurangan. Nah, selanjutnya ini ada tambahan. Jadi ini di luar dari gaji suami yang 3.500.000 ini ya. Untuk uang internet. Internet sebulan habisnya berapa? Jadi kita internet itu 200.000 ini untuk suami istri. Jadi istri 100, suami 100 ya. Uangnya dari mana? Jadi suami beli sendiri dari uang lemburan, dan saya juga beli sendiri dari uang saya sendiri ya. Kadang suami yang beliin juga. Untuk orang tua, nah untuk orang tua saya nggak ngambil dari pendapatan suami yang 3.500.000 ini ya, karena yang 3.500.000 ini hanya untuk memenuhi semua kebutuhan saja. Nah, orang tua ngambilnya dari mana? Jadi ambilnya itu dari hasil jualan saya, jadi bareng-bareng sama si pak suami, mau ngasih berapa terserah, jadi saya nggak tulisin ya. Dan pendapatan istri berapa, jadi nggak perlu saya tulisin juga karena pendapatannya nggak tentu juga. Kemudian untuk pegangan suami, jadi sudah saya jelasin ya, pegangan suami itu dari uang lemburan. Jadi uang lemburan itu yang megang pak suami untuk pegangannya dia ya. Dan untuk makan, apa suami dapat makan? Enggak ya, jadi suami itu kadang bekal dari rumah. Jadi masuknya itu enggak tentu, kalau masuk pagi ya bekal dari rumah, kalau masuk siang juga bekal dari rumah. Nah, kalau pas masuk malam dia enggak bekal, karena malam-malam kan enggak makan. Jadi tergantung pak suami kerjanya masuk apa ya.
Jadi kalau masuk malam dia nggak mau bekal karena sudah makan di rumah. Nah, untuk uang jajan anak bagaimana? Jadi di sini saya memang sengaja nggak membuat anggaran uang jajan untuk anaknya ya. Karena anak saya alhamdulillah dia anaknya tuh nggak ribut yang minta jajan terus. Jadi kalau jajan paling pas lagi ke warung aja, misalnya lagi beli gas atau beli galon, dia baru minta jajan. Nah, jajan ini tergantung anaknya mintanya apa. Kadang beli susu, nah dia baru beli jajan. Kemudian untuk uang jajannya dari mana? Jadi untuk uang jajan saya ambil dari sisa uang, misalnya ada sisaan uang galon atau uang gas, atau dari uang sisa belanja bulanan, kan ini enggak semuanya habis. Selanjutnya untuk pampers, di sini anak saya alhamdulillah nggak pakai pampers, jadi saya nggak anggarin untuk pampers juga ya. Alhamdulillah dari umur 1,5 tahun dia sudah nggak mau pakai pampers, jadi lebih hemat. Untuk uang sayur 400.000 setiap bulannya, jadi per minggunya 100.000 itu emang cukup. Masaknya apa ya, makannya apa setiap harinya, jadi ini disesuaikan saja ya sama menu masakan teman-teman setiap harinya, jangan disamakan karena setiap orang kan, setiap rumah itu pasti berbeda masaknya berapa kali sehari, menunya apa aja, tinggal disesuaikan saja ya. Nah, ini untuk saya 400.000 ini sangat cukup, ini sudah termasuk untuk protein hewani. Dan saya masaknya itu cuma 1 kali sehari, jadi masaknya pagi aja untuk pagi sampai sore. Nah, misalkan kalau sore sayurnya sudah habis, baru saya nambahin mau goreng telur atau goreng ikan, tinggal disesuaikan saja ya menu masakannya apa. Daripada saya masaknya menunya ganti-ganti, pagi, menu sore, menu siang, itu nanti mubazir juga, nggak ada yang makan. Jadi seperti ini cara saya mengatur keuangan rumah, bagaimana supaya bisa memenuhi semua kebutuhan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua, jadi tinggal disesuaikan saja ya sama pengeluarannya masing-masing. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.